Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Janisa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anggaran perencanaan dan pengendalian. Anggaran adalah komponen kunci dari perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi, dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat dari masa depan sekali lagi. Berikut adalah jenis-jenis anggaran. Yang pertama adalah anggaran induk atau master budget. Adalah rencana keuangan yang komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Ada dua komponen utama dalam anggaran induk, yaitu anggaran operasional atau operational budget dan anggaran keuangan atau financial budget. Yang kedua adalah anggaran operasional atau operating budget. Adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Dan yang ketiga adalah anggaran keuangan atau financial budget. Adalah anggaran yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan dan kondisi finansial perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang, di mana anggaran keuangan perusahaan secara terstruktur diluangkan dalam laporan neraca atau balance sheet. Berikut adalah manfaat anggaran. Terdapat 4 manfaat anggaran. 1. Memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. 2. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. 3. Menyediakan standar evaluasi kerja. Dan yang keempat adalah memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Terdapat 3 sistem penyusunan anggaran. Yang pertama adalah sistem anggaran induk tradisional. Pembuatan anggaran induk sebagian besar didasarkan pada anggaran induk tahun sebelumnya. Kedua adalah Zero Based Budgeting atau ZBB. Manajer pusat pertanggungjawaban harus menjustifikasi setiap aktivitas yang direncanakan dan taksiran biayanya seolah aktivitas tersebut baru pertama kali dilakukan. Dan yang ketiga adalah Planning, Programming, and Budgeting System. Alokasi sumber dana organisasi yang terbatas pada aktivitas atau program yang menjanjikan tingkat hasil besar. Terdapat kelebihan dan kekurangan anggaran induk tradisional. Kelebihannya terdapat 5 kelebihan. 1. Pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan pemecahan masalah. 2. Arah dan tujuan bagi manajemen di semua tingkatan. 3. Meningkatkan koordinasi aktivitas perusahaan. 4. Mekanisme untuk menggalang gagasan dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Dan yang kelima adalah ukuran evaluasi kerja yang sesungguhnya dan kemampuan manajerial para eksekutif. Terdapat 3 kelemahan atau kekurangan dari proses anggaran induk tradisional. 1. Berorientasi departemen dan tidak memperhitungkan keterkaitan antar departemen. Kedua, statis dan tidak dinamis. Dan yang ketiga adalah berorientasi hasil bukan pada proses. Ini presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.